Selamat datang di Persona Canates, dan bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K CASN untuk formasi pengelola layanan operasional, saya akan berikan latihan soalnya buat teman-teman. Apakah teman-teman bisa menjawab atau tidak? Jika jawaban yang saya berikan terkait teknis pengelola layanan operasional saja tidak bisa teman-teman jawab, apalagi nanti pada saat CAT BKN nanti ya. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Dan soalnya juga berdasarkan Permenpan ya. Teman-teman bisa lihat di sini nomornya. Oke, ini adalah Permenpannya, dan untuk informasi terkait P3K ini untuk formasi umum ya teman-teman, bukan yang di tahun ini ya. Tapi untuk pembuatan saya akan jelaskan pembuatannya saja. Jadi nanti pada saat CAT BKN teman-teman akan mendapatkan soal teknis itu 90 soal. Jika benar itu diberi poin 5, jika salah 0, dan dikumulatifkan maksimal di 450 untuk skornya. Kemudian manajerial itu ada 25 soal, sosial kultural 20 soal, dan wawancara 10. Untuk manajerial sosial kultural saya sudah buatkan tersendiri untuk latihannya teman-teman, silahkan cek linknya di deskripsi. Dan kita lanjut ke pengelola layanan operasional. Nah, di sini ada tugas pokok dan fungsi dari fungsi jabatan fungsional pengelola layanan operasional. Di sini meliputi perencanaan dan pengelolaan layanan operasional. Di sini menyusun rencana kerja untuk memastikan operasional harian berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, termasuk mengolah sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran layanan. Kemudian pelaksanaan proses layanan operasional. Di sini menyediakan dan mengelola layanan operasional sesuai dengan standar yang diterapkan, termasuk pemantauan aktivitas operasional, menjaga kelancaran alur kerja, kemudian memastikan semua prosedur dijalankan dengan baik. Kemudian materi selanjutnya terkait pemantauan dan evaluasi layanan. Di sini mengawasi jalannya operasional secara berkala, mengidentifikasi potensi masalah atau ketidakefisienan, dan mengambil langkah-langkah pencegahan, juga termasuk melakukan evaluasi kinerja layanan untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya pengelolaan pemecahan masalah. Nah, di sini menangani permasalahan operasional yang muncul dan mencari solusi efektif untuk menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan efisien, sambil memastikan bahwa layanan tetap berfungsi. Kemudian koordinasi dan kolaborasi, di sini bekerja sama dengan tim terkait dan pemangku kepentingan lain untuk memastikan operasional yang efisien dan mengkoordinasikan sumber daya baik internal maupun eksternal. Kemudian pengembangan sistem layanan, pelaporan dan dokumentasi. Selanjutnya juga ada peningkatan kualitas layanan. Ini adalah materi-materi pokok terkait tupoksi dari pengelola layanan operasional. Jadi kurang lebih seperti ini. Baik instansi berbeda ya, semuanya tupoksinya kurang lebih seperti ini yang saya simpulkan ya dari berbagai tupoksi yang ada di internet ya, terutama dari tupoksi permen-permen yang ada. Nah, kemudian dari sini saya buatkan soal untuk P3K kompetensi teknis pengelola layanan operasional. Nah, untuk tryoutnya bagi yang belum tahu, jadi saya akan berikan soal. Di sini ada soal, kemudian teman-teman tinggal dijawab saja. Ini sesuai dengan waktu yang saya berikan ini ya. Kayak nanti saat waktunya habis nih 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1 nanti akan muncul pembahasan dan jawabannya. Contoh nih, saya bacakan dulu soal nomor 1. Seorang pengelola layanan operasional harus mengamankan data sensitif yang tersimpan di server. Langkah apa yang paling penting dilakukan? A. Menggunakan password yang kuat. B. Membatasi akses pengguna. C. Membuat backup data. D. Mengenkripsi data. Atau E. Menginstal perangkat lunak keamanan. Untuk jawabannya yang D. Mengenkripsi data. Pembahasan mengenai mengenkripsi data adalah langkah yang paling penting dalam mengamankan data sensitif yang tersimpan di server. Dengan mengenkripsi data, informasi sensitif akan diubah menjadi format yang tidak dapat dibaca jika diakses tanpa otorisasi. Ini memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap akses yang tidak sah,
menggunakan password yang kuat, membatasi akses pengguna, kemudian membuat backup data, dan menginstal perangkat lunak keamanan juga merupakan langkah-langkah penting dalam pengamanan data. Tetapi mengenkripsi data adalah langkah yang paling krusial untuk melindungi informasi sensitif dari pencurian atau penyalahgunaan. Nah, untuk selanjutnya saya tidak akan bacakan, coba teman-teman jawab sendiri ya, biar waktunya tidak terbuang. Oke, silahkan dikerjakan.
Oke, untuk jawaban silahkan komen di kolom komentar ya, apa jawaban teman-teman dari soal yang ini. Dan jika teman-teman berminat untuk soal fullnya, nah saya punya ya untuk soal pengenalan layanan operasional ini. Ini soalnya banyak ya, 1 tryout dan 5 paket soal latihan ya. Dan juga ada manajerial sosial kultural. Nah, untuk ini teman-teman bisa dapatkan di Tokopedia ya, linknya ada di deskripsi, dan juga ini juga di Shopee ya. Di Shopee teman-teman cek linknya di deskripsi. Ini untuk benar-benar teman-teman latihan biar persiapannya matang ya dan lulus di peringkat pertama. Dan juga teman-teman bisa full soal tryout terkait CPNS dan P3K ya, terutama yang teknis dan bidang. Silahkan cek linknya di sini ya, atau klik video di sini. Oke, sekian dari saya, dan jangan lupa kunjungi blog kami di tanpasogok.blogspot.com untuk artikel-artikel dan juga standar tes psikotes untuk CPNS. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.